Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-23 dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-23, an Abi Malik Al-Harith bin Asim radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhuru syadrul iman. Ini sabdanya sudah ya Bapak Ibu. At-tuhuru syadrul iman, bersuci sebagian dari iman. Bersuci sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, ya, yuk. Tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ya. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Bukan timbangan tokonya Pak Bu Safari ya. Ada Bu Safari di sini. Ada. Ya, salah. Kurang dengar. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Wa subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Nurun. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Ini kita terjemah dulu Bapak Ibu. Kemudian was-sabru diyaun. Iya, bukti, koma. Was-sabru diyaun, sabar adalah sinar. Was-sabru diyaun, sabar adalah sinar. Iya. Iya, Pak Fauzi katanya.
Pak Fauzi kedua-duanya ya. Sama Ustazah Ida juga. Pak Fauzi. Sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau yang akan menuntutmu. Iya, jadi Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau yang akan menuntutmu. Ini lanjutan yang Al-Aqsa kemarin kayaknya ini. Oh iya. Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau yang akan menuntutmu, tergantung kita nantinya seperti apa. Kemudian lanjut sedikit lagi ya Pak Ibu. Setiap manusia kullun nas fabai'un nafsah. Setiap manusia menjual dirinya, jiwanya, jiwa atau dirinya boleh. Famu'tikuha au mubikuha. Yang memerdekakan dirinya atau membinasakan dirinya. Rawahu Muslim. Jadi kenapa Ibu? Atau membinasakan dirinya. Itu teks hadisnya, nanti kita sedikit dibahas. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-23, cukup panjang hadisnya, ada beberapa poin di situ bahkan, dan insyaallah beberapa poin itu akan kita bahas satu persatu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian daripada iman. Jadi kan sering kami sampaikan bahwa iman itu bercabang, bertingkat. Yang paling rendah adalah kemarin kita sampaikan adalah menyingkirkan duri, batu atau apa misalkan dari jalan, sekiranya orang yang berlalu lalang di jalan itu merasa nyaman, tidak terganggu. Itu cabang iman, level iman yang paling rendah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Termasuk juga malu sebagian daripada iman, dan juga bersuci juga bagian dari iman. Bersuci, baik bersuci dalam makna batin atau bersuci dalam makna zahir. Jadi bersuci maksudnya ini bisa bermakna batin atau bermakna zahir. Kalau bermakna zahir tentunya bisa dengan wudu bersuci. Kalau tidak ada air juga bisa dengan tayamum atau juga mandi. Itu bagian dari bersuci. Kita belum habis tidur pengen sholat wudu. Kalau tidak ada air atau mungkin sedang sakit, kalau kena air bisa semakin parah sakitnya, juga bisa dengan tayamum. Termasuk juga mandi, itu bagian dari bersuci. Itu bersuci dalam makna zahir. Adapun dalam makna batin adalah kita menjaga hati dari perkara-perkara kemaksiatan dan dosa. Ini juga penting nih, hati ini. Manajemen kolbu katanya ya, atau manajemen hati. Bersuci, menyucikan hati kita dari riya, pamer, sombong, iri, dan macam-macam, hasad dan seterusnya. Apalagi hasad ini ya,
Sering kami sampaikan, hasad bagian dari penyakit hati, dengki maksudnya, yang bisa menghilangkan amal pahala kebaikan kita. Sebagaimana sering kami sampaikan, kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Berhati-hatilah kalian dengan hasad, iri dengki, iri hati, karena hasad dengki itu bisa memakan amal kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar, habis. Kalau api ketemu kayu bakar udah habis semua, sebagaimana hasad, iri dengki, sekalipun mungkin banyak amal ibadahnya, tetapi hatinya diliputi dengan iri dengki, kemungkinan na'udzubillah habis pahala ibadah dan berbagai macam kebaikan yang dia lakukan. Na'udzubillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, bersuci adalah sebagian dari iman, baik dalam makna zahir ataupun dalam makna batin. Zahir tadi wudu, tayamum ataupun mandi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke kalimat Rasulullah yang kedua. Apa? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Memenuhi luar biasa ini. Dan kita udah gak kebayang berapa alhamdulillah yang kita ucapkan ya. Udah gak kebayang itu. Timbangan, kan nanti amal kita akan ditimbang. Kata Allah, wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Surah apa? Al-A'raf ayat ke-8 ke-9, surah Al-Mu'minun 102 103, dan surah Al-Qari'ah ayat 6 dan seterusnya. Kalau Al-Qari'ah kan hafal semua ya. Apa ayatnya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Itu di luar ada yang jawab juga. Aduh, saya anak-anak udah hafal kayaknya. Itu jadi berkaitan dengan timbangan amal tadi, surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9, kemudian Al-Mu'minun 102 sampai 103, kemudian surah Al-Qari'ah ayat 6 dan seterusnya. Sampai selesai itu udah. Itu berkaitan dengan timbangan amal. Kata Allah di situ, kalau lebih berat timbangan amal solehnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang puas, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinu, tetapi kalau sebaliknya timbangan amal kebaikannya lebih ringan daripada amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, siap-siap ada namanya neraka. Iya. Wa ma adraka ma hiya narun, neraka yang api menyala. Dan tentunya kadar panas apinya jauh lebih panas daripada api yang paling panas di dunia ya. Walaupun saya gak tahu juga api yang panas seperti apa ya. Gitu. Panasnya gak karu-karuan. Dan itu kalau bagi orang-orang kafir selama gak kebayang sebetulnya ya. Udah gak kebayang itu. Gak kebayang. Kalau kita di penjara 20 tahun ya ada. Tapi masih ada batasnya gitu ya. Kalau ini udah gak ada, udah. Astagfirullah, udah
Gak ada harapan gitu ya kalau bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang yang masih la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insya Allah masih ada harapan, sekalipun mungkin masih dicuci nyemplung dulu ke neraka. Tapi kita tidak berharap itu, insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, langsung masuk surga tanpa hisab. Makanya sering kami sampaikan, kelamaan masuk surganya katanya kalau nunggu ditimbang, kalau nunggu dihitung, kelamaan masuk surganya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ucapan atau kalimat alhamdulillah itu langsung memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Itu ucapan alhamdulillah doang. Benar atau tidak ini? Benar, karena bukan saya yang bilang. Karena Rasulullah SAW yang bilang bahwa ucapan alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah itu sudah bisa memenuhi timbangan amal kebaikan kita kelak insyaallah di akhirat. Apalagi alhamdulillah kita ucapkan berkali-kali ketika sholat, misalkan alhamdulillah rabbil alamin. Setelah sholat juga kita ucapkan alhamdulillah, dan seterusnya. Insyaallah dengan harapan bisa memenuhi amal timbangan kebaikan kita. Jadi alhamdulillah, ucapan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, semuanya tidak layak menjandang pujian. Jadi jangan sedih juga kalau tidak ada puji ya. Karena kata Allah kan pujian hanya milik Allah gitu. Pujian hanya milik Allah. Selainnya sebetulnya tidak layak juga untuk dipuji. Dan ternyata sekali Allah layak dipuji, ada juga yang mencela gitu ya. Bayangkan udah Allah yang paling layak untuk dipuji, tapi masih ada yang mencela dan seterusnya. Dan kita sebetulnya tidak layak untuk dipuji, ya wajar kemudian dicela. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah bisa, ucapan alhamdulillah maksud saya bisa memenuhi timbangan amal kebaikan kita, apalagi insyaallah ditambah dengan amal-amal ibadah yang lain insyaallah. Kemudian kita lanjutkan sabda Nabi yang berikutnya, kalimat berikutnya. Subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan bumi pahalanya, Pak Ibu rahimakumullah. Bayangkan itu ya. Satu ucapan subhanallah dan satu ucapan alhamdulillah bisa memenuhi langit dan bumi. Semakin berat timbangan amalnya, amal kebaikannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan seterusnya gitu ya. Subhanallah itu kita menyucikan, kalimat subhanallah kita menyucikan Allah dari segala kekurangan. Kalau alhamdulillah kita memberikan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi ucapan alhamdulillah kita memberikan sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Kalau ucapan subhanallah kita meniadakan sifat kekurangan bagi Allah. Jadi kita ucapkan subhanallah, itu artinya kita meniadakan, menghilangkan sifat kekurangan bagi Allah, karena bagaimanapun Allah itu maha sempurna. Subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang kurang bagus atau tidak sejalan dengan Allah, kita ucapkan subhanallah. Kalau melihat yang bagus-bagus, kita ucapkan masya Allah, dan seterusnya. Berkaitan subhanallah ini juga Allah sebutkan di Quran, Bapak Ibu rahimakumullah. Misalkan banyak tempat sebetulnya Allah sebutkan di Quran, di surah Al-Baqarah misalkan surah kedua ayat 116,
Kata Allah, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Jadi orang-orang meyakini bahwa Allah punya anak, dibalas oleh dibantah oleh Allah subhanah. Gak benar itu. Segala puji hanya bagi segala maha suci Allah dari komentar-komentar buruk yang mereka lontarkan. Jadi dibantah oleh Allah. Mereka berkomentar gak benar tentang Allah, dibalas dengan ucapan subhanahu atau subhanah. Termasuk yang kita sering baca, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Itu surah apa Bapak Ibu ya? Surah As-Saffat ya. As-Saffat terakhir ya. As-Saffat terakhir. Jadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi Allah itu sedang membantah orang-orang yang meyakini bahwa Allah punya anak. Ada orang kafir Mekah meyakini Allah punya anak perempuan. Siapa? Malaikat katanya. Ternyata dibantah oleh Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari komentar-komentar yang mereka lontarkan itu. Itu maksudnya subhana atau subhanallah. Kalau masya Allah ada kebaikan. Makanya surah Al-Kahfi itu disebutkan walaula idza khalta jannataka qulta masya Allah. Benar atau tidak? Benar. Dan ketika mereka atau kamu masuk ke kebun yang luar biasa indah, qulta masya Allah, ucapkan masya Allah indahnya gitu. Dan seterusnya. Masya Allah. Ya, banyaklah contoh-contoh di Quran ucapan masya Allah, termasuk juga subhanahu atau subhanallah itu. Termasuk juga kalau subhanallah di surah Al-Isra. Apa kalimatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-Isra ayat 1 ya. Maha suci Allah. Jadi kalimat ini disampaikan oleh Allah ketika ada komentar-komentar miring kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak percaya lah. Muhammad tuh enggak ngawur tuh. Masa dari Mekah balik lagi pergi ke Al-Aqsa Palestina, nyampe ke Mekah cuma tidak nyampe 1 malam. Ngawur Muhammad ini gitu. Kata mereka, dibantah oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Segala maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu saat di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa Palestina, bukan sini ya. Tuh. Tidak nyampe 1 malam. Dibalas, dibantah Allah, enggak terima lah maksudnya Allah itu. Nabi Muhammad kemudian dicela, dilecehkan, tidak dipercaya omongannya gitu. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita hidup di zaman itu mungkin sama komentarnya ya. Muhammad tuh ada-ada aja tuh. Gak ada pesawat barang tiba-tiba nyampe gitu ya. Tapi alhamdulillah ada insyaallah orang-orang yang masih percaya. Salah satunya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi gelar As-Siddiq, yang jujur. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ucapan atau kalimat subhanallah alhamdulillah, pahala kebaikannya bisa meliputi langit dan bumi. Udah enggak kebayang gitu. Pikul pahala kita mungkin Mungkin kita enggak kuat ya kalau mikul pahala kita ya. Enggak tahu
kita ini. Ya, itu Bapak Ibu, pahala kebaikan subhanallah alhamdulillah bisa memenuhi langit dan bumi. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Was-salatu nurun. Salat adalah kenapa? Jadi satu ya, betul. Was-salatu nurun. Salat adalah iya, bukan bunur ya. Nur, nurun. Ya, mungkin ya. Seri-seri gitu kelihatannya. Iya, betul, Mak. Iya. Jadi itu termasuk yang di surah apa? Al-Baqarah, Al-Isra ini. Kenapa, Mak? Di surah Al-Baqarah, Al-Isra itu kan subhanallahnya saja yang disebut. Iya, Al-Isra subhanallah saja haza. Kemudian Al-Baqarah subhanallah saja. Oh, enggak, maksudnya alhamdulillah sudah include dengan yang pertama tadi ya. Iya. Memenuhi timbangan sih. Mm. Jadi di atas tadi. Kok gini? Siapa Cek. ya? Yang berikutnya, salat adalah cahaya. Cahaya. Tentunya cahaya bagi hati-hati yang gelap. Hati yang kasar. Bagaimanapun lampu hanya bisa menerangi rumah, tetapi tidak bisa mampu menerangi hati. Termasuk juga tidak bisa menerangi kuburan kita. Benar atau tidak? Benar. Apalagi nanti di alam kubur tidak ada teman, Bapak Ibu rahimakumullah, kecuali amal kebaikan kita itu aja. Salah satunya adalah tentunya yang kita harapkan solat kita. Tentunya ini juga didasari oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Sinarilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Tentunya ini bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak di masjid atau musholla ya. Bapak-bapak boleh di rumah sunnahnya, bukan boleh, malah sunnahnya di rumah Bapak Ibu. Ya. Jadi sinarilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Qur'an. Jadi khusus ibu-ibu tentunya ini yang memang lebih afdolnya, lebih utamanya sholat di rumah, termasuk bagi bapak-bapak sholat sunnahnya bisa dilakukan di rumah. Adapun sholat wajibnya lebih baiknya, afdolnya di masjid bagi bapak-bapak, kecuali bapak-bapak yang soleha katanya. Aduh, itu bukan saya yang bilang, ada ustadz yang bilang ya, bapak-bapak soleha di rumah. Salatnya di rumah. Ya. Cek. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, salat adalah cahaya. Insyaallah kita harapkan nanti juga bagian dari amal yang akan memberatkan timbangan kita. Apalagi sholat adalah amalan yang insyaallah kita harapkan juga menghindarkan kita dari kemaksiatan yang ada. Ya itu udah sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustazah itu Bu Iqbal tadi sebutkan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, surah Al-Ankabut ayat ke-45. Kata Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insyaallah kalau salatnya bagus, benar,
akan sangat berdampak kepada dia agar dimudahkan oleh Allah meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Jadi sudah cukup Bapak Ibu, sholat adalah cahaya. Kemudian berikutnya lanjut, was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti keimanan. Bukti. Terus terang Bapak Ibu rahimakumullah, sedekah itu berat. Benar atau tidak ya? Berat sedekah itu. Berat. Infak, sedekah, zakat berat. Pengalaman soalnya itu ya. Berat. Jadi mengeluarkan harta yang bukan untuk kepentingan kita itu berat. Alhamdulillah bagi orang-orang yang insya Allah diringankan hatinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya, menginfakkan, sedekahkan, zakat dan seterusnya. Itu burhanun, bagian dari bukti keimanan. Bukti itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di Quran, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Surah apa ini? Banyak. Bisa dilihat nanti di surah At-Taghabun. Ayat ke-16. Bener apa enggak sih? Duh. Mohon maaf, salah. Surah Al-Munafiqun ya. Al-Munafiqun, ya betul Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ayat ke-10. Nanti dilihat sendirilah. Di ujung ayatnya kata Allah, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terhindar dari sifat kikir, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung bejo. Tak coba lihat dulu Bapak Ibu ya, benar ada enggak? Enggak ada ya? Tak coba 11 ya? Coba. Beda. At-Taghabun 16 betul ya? Malah salah tadi. At-Taghabun 16 ayat terakhir. Di ujung ayatnya. Ya, At-Taghabun. Ke-16 kata Allah, di ujung ayatnya, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tadi bejo katanya. Beruntung. Sedekah. Sudah Ibu? Ujung ayat itu aja. Kenapa? Ujung ayat. Iya, At-Taghabun di ujung ayatnya, ayat ke-16 tadi. Jadi ini repotnya kalau kajian ibu-ibu ya, mencatat itu. Benar. Bukan repot sih. Kalau misalnya nggak ada mencatat. Udah hafal soalnya apa-apa kan? Hafal. Nah, langsung lihat YouTube nanti. Cari lagi di YouTube nanti. Iya, betul kan. Di sedekah salah satu bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun tadi kami sampaikan, sedekah itu berat.
Iya. Dan orang-orang yang diringankan untuk menginfakkan sedangkan hartanya itu masuk kategori orang yang beruntung. Bukan buntung tapi beruntung. Ya. Sudah Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah tentang sedekah ini udah sering kita dengar sebetulnya. Kita lanjut saja. Wassabaru diyaun. Sabar adalah sinar. Sinar. Salat adalah cahaya. Kalau sabar adalah sinar. Apa ya? Maksudnya? Oh iya. Iya. Sinar. Sabar. Yang sabar ini juga berat juga sabar ternyata ya. Sholat ya berat, kemudian sedekah ya berat. Apa lagi? Ya kemudian sabar juga berat, sabar itu berat. Yang ringan ikhlas juga ya tentunya amal-amal soleh berat semua sebetulnya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sabar berat sabar. Iya ringan di ucapan. Jadi sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi balasannya adalah akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berapa itu? Innallaha ma'as-sabirin. Iya Al-Baqarah betul. Al-Baqarah betul. Ustazah Fali soalnya. Surah Al-Baqarah ayat 249 di ujung ayatnya. Innallaha ma'as-sabirin. Gitu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi yang namanya Pak Sabar enak juga. Dibersamai oleh Allah. Mohon maaf ada yang Pak Sabar. Oh, udah. Mohon maaf Ibu, saya nggak tahu saya. Oh iya. Tuh. 249 di ujung ayat 249 di ujung ayat, panjang ayatnya itu, panjang. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar menerima ujian dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu setidaknya ada 3 tadi Bapak Ibu ya. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar menerima ujian dan takdir Allah. Ketiga-tiganya berat. Sabar. Ya, termasuk ya takdir tuh. Menerima kenyataan tuh. Sabar menerima takdir. Itu sabar itu. Meninggalkan kemaksiatan memang berat juga. Apalagi mohon maaf tinggal di lingkungan yang tidak mendukung dia untuk meninggalkan kemaksiatan, itu lebih berat itu. Ya berat. Sabar. Dan sabar, pahala sabar itu Bapak Ibu tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Az-Zumar ayat ke-10 di ujung ayatnya. Ujung ayat terus aja jadinya ini. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas.
sabar. Bener Ibu ya tadi? Azman 10 ketemu? Kalau ketemu tak lanjut? Nanti takut salah. Nanti sebelum ada PR berikutnya. PR yang kemarin belum soalnya ini. Jadi benar nggak tadi? Ya betul. Jadi orang yang sabar disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Jadi karena sabar pahalanya gak ada batas, tentunya berat. Bukan sabar hadiahnya bukan payung cantik ya, atau setrika atau kipas, enggak. Lanjut Bapak Ibu rahimakumullah, hadisnya kita lanjut. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran akan menjadi hujjah yang akan membela kita, atau justru yang akan menuntut kita. Sebagaimana yang kami sampaikan kemarin di Al-Aqsa ya kalau tidak salah itu. Ya, jadi memang Quran itu tergantung sikap kita, Bapak rahimakumullah. Kalau ya kita baca, kita pahami, sedikit banyak kita amalkan, Al-Quran nanti akan menjadi hujjah yang akan membela kita. Jadi baca sesuai dengan standar ilmu tajwid, kemudian sedikit demi sedikit dipahami, kemudian sedikit demi sedikit diamalkan. Sebaliknya, Al-Quran juga bisa menjerumuskan kita, mendorong kita ke dalam neraka kalau tidak dibaca, enggak dipahami juga tidak, termasuk tidak diamalkan. Justru malah membelakangi Al-Quran. Siap-siap akan didorong Al-Quran ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran imam, maka Quran akan menuntun dia ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Tuh. Jadi Quran kita jadikan imam. Imam sujud kita imam bangkit kita bangkit. Imam ruku kita ruku. Itu kita jadi makmum, Quran jadi imam. Ke barat kata Quran, ke barat kita melangkah. Haram kata Quran, haram kata kita. Itu Quran jadi imam, kita jadi makmum. Jangan sampai Quran jadi makmum, kita jadi imam. Jadi Quran disuruh ikut kemauan kita. Ada atau tidak ini? Ada. Jadi Quran disuruh ikut kemauan kita. Kalau ada ayat Al-Quran sejalan dengan kepentingannya, dia umbar Al-Quran itu, dia canangkan ke dalam masyarakat. Tetapi ketika ada ayat Al-Quran tidak sejalan dengan kepentingan dia, tidak sejalan dengan gagasan-gagasan dia umpetin itu Quran. Benar atau tidak? Benar. Dan bahkan tidak hanya diumpetin, dia bilang Al-Quran udah ketinggalan zaman. Benar atau tidak? Benar. Ada itu. Kalau udah seperti itu, Al-Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Tergantung sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita termasuk orang yang ahlul Quran, membaca Al-Quran
sedikit banyak memahami Al-Quran, kemudian sedikit demi sedikit mengamalkan kandungan isinya sehingga Al-Quran betul-betul menjadi hujah pembela kita nanti di hari kiamat. Jadi pengacara lah kalau sekarang gitu ya, dibela kita. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Udah selesai Bapak Ibu ya? Cukup mungkin udah. Kalimat terakhir tuh tidak begitu mungkin sering udah kita dengar. Udah jam 5. Itu jamnya telat soalnya kayaknya. Jadi cukup Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.